Selamat pagi, selamat siang, selamat malam bagi para mahasiswa dan para netizen yang budiman. Pada pertemuan yang keempat ini, Anda akan dijelaskan tentang MS Excel untuk membuat tabel dan sedikit pembahasan tentang operator. Capaian pembelajaran mahasiswa ya di sini adalah mahasiswa dapat membuat tabel dengan rapi pada MS Excel. Lalu yang kedua, kemampuan akhir yang diharapkan adalah mahasiswa dapat menggabungkan sel. Yang kedua, dapat menerapkan format number, memanfaatkan border, menggunakan wrap text atau insert column. Yang kelima adalah menerapkan formula sederhana seperti kali, tambah, sum, if, min, max, small, large, average, dan count if. Nah, perlu dipahami dulu apa sih yang dimaksud dengan Microsoft Excel. Microsoft Excel adalah aplikasi pengolah angka, ya, salah satu bagian dari OpenOffice, salah satu dari bagian Microsoft Office, ya. Di sini adalah program komputer yang sering digunakan dalam hal penghitungan, ya. Di sini program yang cukup populer ya dan banyak digunakan dalam perhitungan yang cukup sederhana ya. Nah, next di sini kita pahami dulu bagian-bagian dari Microsoft Excel ya, bagian dari Microsoft Excel. Di sini ada yang disebut ribbon ya. Pada Excel 2003 belum ada ribbon, di sini masih ada menu ya. Menu, lalu di sini mulai 2010 ada ribbon. Tampilannya seperti ini, dan di Excel 2013 ribbonnya kurang lebih seperti ini. Ya, jadi ribbon adalah cara yang bagus untuk membantu memahami perubahan antara Microsoft Excel 2003 hingga 2010. Ribbon menyimpan informasi di versi Office sebelumnya dengan cara garis aliran yang lebih visual melalui serangkaian tab menyertakan variasi besar dari fitur program. Ribbon pada Excel 2010 tidak jauh berbeda dengan Excel 2013 dan Excel 2016 saat ini. Nah, di sini yang pertama adalah ribbon home. Ini adalah tab pertama yang paling banyak digunakan. Di sini ada font, ada clipboard, ada alignment, ada number, ada style, ada cell, ada editing. Ya, tab ini tab home atau beranda juga mencakup elemen pemformatan spreadsheet seperti text wrap ya, atau wrap text yang bagian ini fungsinya agar tulisan itu bisa ke enter ya, bisa ke enter menyesuaikan dengan ukuran kolom. Merge cell itu untuk menggabungkan beberapa kolom, dan cell style ya untuk mengubah style dari kolom. Nah, lalu yang berikutnya ada ribbon insert. Ribbon insert memungkinkan Anda untuk memasukkan berbagai elemen ya ke dalam dokumen. Ya, di sini Anda bisa membuat tabel, lalu membuat ilustrasi. Ini terdiri dari gambar, shape, dan lain sebagainya. Ada header, footer, ada chart ya, ada chart, dan ada equation, ada simbol, dan lain sebagainya. Lalu yang berikutnya ada ribbon page layout. Ribbon page layout ini digunakan untuk setting halaman ya, seperti halnya MS Word. Ketika Anda ingin melakukan setting pada Microsoft Excel, kita juga bisa menyesuaikan untuk halaman yang ingin di print, misalnya orientasi, ukuran ya. Ini kita bisa sesuaikan dengan setting pada page layout. Nanti setelah Anda setting, nanti akan muncul seperti garis tipis ya, garis titik-titik tipis untuk menandakan itu adalah halaman ya, halaman atau area halaman yang area kerja atau area halaman yang akan di print, biasanya seperti itu.
Lalu yang berikutnya ada ribbon formula, ya. Ribbon formula ini gambarnya salah ya, harusnya di formula sini ya. Ribbon formula itu fungsinya untuk membuat formula-formula yang lebih expert ya. Mungkin saat ini kita tidak perlu banyak membahasnya dulu, nanti kita bahas formula-formula yang masih simple, dan formula yang expert akan dibahas lebih lanjut pada video kedua. Lalu yang berikutnya ada ribbon data. Ya, ribbon data ini memungkinkan untuk memodifikasi lembar kerja dengan sejumlah besar data dengan menyortir, menyaring, serta menganalisis dan mengelompokkan data. Di sini ada cara untuk mendapatkan data yang menggunakan data dari eksternal, dari web, dari akses. Ya, terus ada sorting, ada filter. Ya, di sini ada berbagai cara untuk bermain data di MS Excel. Lalu yang berikutnya dari review. Ya, review ini untuk memungkinkan Anda untuk memperbaiki masalah ejaan, tata bahasa, ya, serta mengatur perlindungan keamanan. Tapi ini juga menyediakan perubahan lintasan dan fitur catatan yang menyediakan kemampuan untuk membuat catatan dan mengubah dokumen seseorang. Ya, di sini ya, di bagian ini ya, proofing language, dan di sini bisa untuk proteksi. Ya, proteksi sheet dan proteksi workbook. Ribbon view yang berikutnya, ini memungkinkan Anda untuk mengubah tampilan dokumen Anda, termasuk membekukan sel. Yang dimaksud membekukan itu di freeze ya, bagian ini di freeze. Nah, ini fungsinya biasanya kalau kalian memiliki kolom atau sel yang jumlah sel yang sangat panjang, yang kadangkala Anda harus memiliki sel utama, misalnya data mahasiswa itu kalau lengkap itu ada NIM, nama, dan seterusnya ya. Nah, NIM dan nama bisa Anda freeze, sedangkan data yang lain bisa kamu geser. Jadi Anda bisa mengetahui bagian mana yang perlu apakah bagian itu segaris atau tidak. Jadi kelihatan namanya terus atau kelihatan NIM-nya terus ya. Seperti itu. Lalu yang berikutnya di sini adalah membuat halaman baru ya. Untuk membuat halaman baru ya, Anda bisa open MS Excel, lalu klik kalau di sini Anda bisa open di Windows ya, di Windows kalian, lalu ketik Excel atau double klik MS Excel di desktop kalau ada shortcutnya, lalu pilih blank workbook ya, maka akan muncul workbook yang kosong. Nah, yang berikutnya juga Anda bisa membuat halaman baru dengan template. Jadi MS Excel ini juga menyediakan template ya. Jadi biasanya di sebelahnya blank workbook ya, di sini ada template yang bisa digunakan. Anda bisa memilihnya salah satu. Ya, misalnya di sini billing statement. Ya, ini contoh template billing statement. Lalu yang berikutnya adalah memasukkan data ke worksheet. Ya. Jika Anda ingin memasukkan data ke worksheet, yang pertama adalah klik sel dimanapun Anda mau. Ya, biasanya ya pastikan dari kiri ke kanan ya pastinya ya, karena kita terbiasa seperti itu ya kan, dari sel yang paling pojok kiri nanti turun ke bawah ya. Lalu ketik data dalam sel, tekan tombol enter atau tab atau move untuk berpindah sel berikutnya. Kalau enter biasanya ke bawah ya kan, nanti ada tab atau move untuk pindah ke sel berikutnya. Lalu yang berikutnya adalah memindah atau ya, atau mengadakan copy sel. Nah, ketika Anda memindahkan atau menggandakan sel, Excel akan memindahkan atau menggandakan seluruh sel, termasuk formula ya, hasil dari formula
format sel dan komentar. Pilih sel yang mau dipindah atau digandakan. Ya, jadi di sini akan terpindah semua. Jadi kalau Anda mau memindah, pilih dulu bagian mana sel yang mau digandakan. Sel itu yang satu kotak ya, terdiri dari kolom dan baris ya. Selnya bisa banyak. Lalu buka tab Home, lihat grup clipboard yang akan dilakukan. Dan lakukan klik ikon gunting atau cut untuk memindahkan sel dengan tombol Ctrl+X pada clipboard. Lalu yang kedua, klik ikon 2 lembar kertas untuk melakukan copy atau tekan tombol Ctrl+C pada keyboard. Klik sel yang ingin Anda berikan informasi ya. Lalu yang kelima, masih ada grup clipboard untuk klik ikon paste ya, dan tekan tombol Ctrl V pada keyboard. Nah, ini adalah cara untuk cut dan memindah sel. Saya kira ini sudah cukup mudah ya. Clipboard itu di mana? Nah, ini mungkin sambil saya demokan ya yang tadi agar lebih jelas. Jadi pertama kali kalau Anda membuka Excel, di sini adalah bagian recent dokumen yang pernah dibuka sebelumnya. Terus di sini ada blank workbook, ada billing statement. Nah, kita bisa bikin blank workbook dulu aja ya. Lalu kita bisa buat misalnya kalau mau ngisi sel ya biasanya dari atas. Misalnya adalah contoh ini ya, contoh laporan keuangan PT tidak suka miskin. Di sini ada nomor NIP, nama pegawai, lalu di sini ada pokok. Ini. Nah, Anda bisa membuat ini ya yang dimaksud dengan merge cell. Nah, ini seperti ini. Anda bisa bikin seperti ini. Kalau Anda mau tambahkan ini jadi menjadikan satu kolom ya, jadi satu kolom seperti ini ya, di merge tunjangan. Di sini misalnya bonus. Nah, ini kalau misalnya mau merge lagi berarti ini di lagi. Nah, contoh laporan keuangan, laporan gaji, laporan gaji. Ini. Nah, untuk menyesuaikan misalnya ukuran, di sini ada nomor 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini bisa Anda dapat seperti ini. IP-nya 0628925563 654562 dan seterusnya. Misalnya 064956. Nah, ya bisa ditarik seperti itu juga ya. Nama pegawai misalnya Budi, Amin, Cinta, Sri, dan Leli. Misalnya seperti itu. Nah, saya lanjutkan dulu ke materi ya. Yang berikutnya, nah di sini kalau tadi Anda mau melakukan cut ya, cut cell, cut atau copy cut cell, Anda bisa, nah ini Anda pindah ke sini, Ctrl V, atau Anda bisa menggunakan ini ikon seperti ini, taruh di sini, Anda bisa paste di sini. Jadi menggabungkan merge sudah saya jelaskan ya, menggabungkan merge cell
Ya, jadi untuk memilih sel yang dipilih seperti ini tadi, ya, ini merge. Lalu yang berikutnya split, ya, split cell. Ini Anda bisa menggunakan ini juga ya, fungsi ini ya. Ini ada unmerge cell, ya. Sebetulnya unmerge itu sama aja split, membagi, ya, membagi sel. Nah, ini merge cell kan lagi. Ya, ini untuk split itu kebalikannya merge, ya. Lalu yang berikutnya adalah format number. Ya, format number itu bisa untuk menyeting format dari angka, ya, format angka. Biasanya format angka by default itu adalah general. Misalnya di sini, ini saya isi 3A, 3B, 3A, C, 2D, seperti ini ya. Gaji pokok misalnya 3A 3 juta ya, 3 juta. Nah, susah ya. 3 juta. 3.500.000. Seperti ini. 3C 4 juta. Nah, 2D 2.500.000. Seperti ini. Nah, kalau Anda ingin lakukan format page number ini kan biasanya general. Nah, ini Anda bisa blok, klik kanan, lalu format cell. Ya, format cell. Nah, ini by default dia general. Anda bisa gunakan currency atau accounting seperti ini ya. Perbedaannya tidak signifikan sih ya. Anda bisa cari rupiah. Nah, di sini Anda bisa cari rupiah. Nah, Rp Indonesia, oke. Nah, seperti ini. Jadi Anda bisa menyesuaikan dengan format gaji. Yang berikutnya, ya, ini untuk format number, ya, format number. Lalu format number yang berikutnya di sini ada accounting tadi ya, sudah saya jelaskan juga. Jadi ada accounting, ada currency, ada date time, ada percentage, ada scientific, ada tax, ada special, ada custom. Nah, nanti bisa diuji coba lagi ya. Nah, lalu yang menerapkan format number, ya, klik kanan pada sel dengan format number yang Anda pilih, tab home, lalu lakukan klik format painter, ya. Jadi misalnya Anda ingin, sini kan ada tunjangan ya, tunjangannya misalnya 250 ya. Terus di sini ada 300, ini 250, ini 400, ini 2 juta, ini 200.000. Nah, Anda tidak perlu melakukan format numbers pada ini, tapi Anda bisa melakukan format painter. Ini berarti mengcopy format, ya. Nah, ini kalau di Excel muncul tanda pagar kayak gini ya, berarti ini kurang, space-nya kurang. Kalian bisa double klik seperti ini. Nah, ini ada tunjangannya. Format painter itu fungsinya untuk mengcopy format yang ada pada gaji pokok untuk dikopikan pada tunjangan. Lalu yang berikutnya, cell border, ya. Cell border ini digunakan untuk membuat border pada sel, ya. Ini contohnya langsung. Di sini Anda bisa melakukan bordering ya. Pilih tab home, pilih group font, klik border, lalu pilih all border. Caranya, di sini bisa Anda pilih bagian sel yang ingin Anda berikan border, lalu Anda
klik all border seperti ini. Itu ya. Kalau mau dibikin tick border, nah seperti ini, tick out border. Nah, di sini dia akan jadi lebih tebal. Nah, seperti ini, dia akan jadi tebal di bagian atas dan di bagian bawah. Ini ya, seperti itu ya, tick border. Nah, seperti ini ya. Lalu menghapus cell border ya. Blok sel yang ingin diberi border, lalu buka tab home, lalu pilih no border. Jadi misalnya kalau ini ingin dihapus bordernya, Anda bisa pilih selnya, lalu pilih no border seperti ini. Ya, kembalikan lagi. Nah, yang berikutnya adalah formula. Ya, formula dalam Excel itu diawali dengan tanda sama dengan. Kalau di sini ada apa itu namanya, angka 1 ini pi ya, pi itu 3,14 untuk menghitung apa itu namanya lingkaran. Pi kali A2 pangkat 2. Ini rumus apa ini kira-kira? Rumus luas lingkaran. Pi kali R kuadrat, berarti A2 ini isinya adalah jari-jari. Ya. Ini formula bawaan dari Excel. Lalu di sini ada jari-jari. Nah, kita coba demokan aja sebentar ya. Kita buat sheet baru ya. Kita bikin rumus luas lingkaran. Di sini kita buat nomor jari-jari luas. Ini nomor 1, 2, ini 10, 20. Hanya seperti ini ya. Kita bikin, turunkan aja, tarik seperti ini sampai ada tanda plusnya. Seperti itu. Luas sama dengan I seperti ini ya. Kali R pangkat 2 nah, pangkat 2 seperti ini ya, R pangkat 2. Nah, ini turunkan aja ke bawah. Jadi rumus ini diawali dengan tanda sama dengan. Oh ya. Nah, ini kalau misalnya komanya kok beda-beda ya, komanya kita bisa sesuaikan dengan ini. Nih ya, increase desimal, tinggal kamu mau bikin berapa, satu angka di belakang koma, 2 angka, ini dikurangi ya, ini ditambah seperti ini ya. Oke, kita all border aja. Oh, ini harusnya di merge dulu ya, merge, baru ini kita double klik akan menyesuaikan ukurannya. Nah, seperti ini. Oke. Lalu yang berikutnya formula ya. Formula diawali dengan tanda sama dengan. Lalu kalau ada operator 5 tambah 2 kali 3 yang dilakukan perkalian dulu ya. Perkalian dulu. Kalau tadi ini yang dilakukan apa dulu? Perpangkatan dulu. Jadi ini operator, bintang dan pangkat ini operator. Halo? Iya Pak. Oh? Nah, saya next saja ya. Lalu di sini ada operator. Operator yang formulanya kedua adalah contohnya adalah sum ya, menggunakan fungsi sum. Sum ini untuk menambahkan ya, untuk menambahkan. Ini untuk menghitung total Anda bisa berikan sum. Nah, ini untuk fungsi sum. Ini sum juga sama saja. Ya. Ada lagi fungsi count
kon ya, seperti ini. Jumlahnya ada 10, kon juga 10 seperti ini, artinya juga 10. Yang di kon yang ini, oke ya, kon sama sum. Kalau kon itu menghitung jumlahnya, bagian-bagiannya, sedangkan sum untuk menghitung menjumlahkan isinya, ya, menjumlahkan isinya. Next, ya, di sini ini contoh formula pada Excel. Ya, tadi ada fungsi sum, ada fungsi max, ada diawali dengan tanda sama dengan, ya sudah saya kasih contoh tadi. Ini juga sudah saya kasih contoh, ya seperti ini. Nah, ini ada contoh simple formula di sini ya. Formula pokoknya diawali dengan tanda sama dengan 5 tambah 2, 5 kurang 2, 5 bagi 2, 5 kali 2, 5 pangkat 2. Ya, pakainya tanda ini ya, ini pangkat. Lalu yang berikutnya di sini ada simple formula yang kedua. Anda juga bisa menggunakan referensi sel, ya. Langsung kalau tadi kita bisa jumlahkan langsung di selnya. Saya kasih contoh aja ya. Ya, 5 tambah 2. Ini Anda akan langsung menghitung. Tapi kalau Anda melakukan perhitungan ini, nah ditambah dengan ini, nah seperti ini ya. Ini perhitungan sel, penambahan sel, formula pada sel. Lalu menerapkan formula pada sel yang sama pada sel lain, ya. Di sini kita bisa menerapkan sel yang ingin diterapkan, lalu letakkan kursor pada bagian kanan bawah sel, lalu drag sampai sel yang Anda inginkan. Jadi maksudnya apa toh? Tadi loh, cara yang ini tadi loh. Ini misalnya akan saya hapus. Ini saya hapus ya. Nah, ini kita bisa tarik ke bawah seperti ini. Jadi menerapkan formula pada sel lain. Ya, seperti itu. Next. Nah, yang berikutnya adalah fungsi sum. Tadi sudah saya jelaskan, fungsi sum itu untuk menambahkan. Ya, ini bawaan dari Excel. Ya, menjumlahkan nilai isi ya. Lalu yang berikutnya, nanti silahkan bagian ini kalian bisa coba ya buat ya. Silahkan untuk tabel bagian ini kalian bisa coba dan kalian bisa buat ya. Ini untuk perlu diketahui bahwa di bagian sini ya, kuantitas, harga satuan, jumlah ini adalah perkalian dari kuantitas dan harga satuan. Silahkan untuk latihan di rumah bisa kalian coba. Lalu yang berikutnya di sini untuk mengecilkan sel ya. Mengecilkan sel kita bisa tadi ya, yang dimaksud mengecilkan sel itu seperti ini ya. Nah, ditarik seperti ini. Nah, atau kita bisa double klik seperti ini. Nah, kita bisa tarik atau double klik seperti ini. Nah, atau kalian bisa memberikan ukuran sel yang sesuai. Pakainya column width. Ini ukurannya 8,8, kita kasih ukuran 10. Nah, ini akan berbeda dengan baris row height ya, ini 15 ya, ukurannya berbeda ya. Yang kalau column itu kecil tapi height-nya kok sudah gede, misalnya kita kasih ukuran 20 seperti ini. Nah, kita juga bisa blok bagian sini, blok, baru di sini kita kasih ukuran row height 20 ini ya. Lupa kok rataannya bawah. Nah, kita bisa sesuaikan. Ini bisa rata kanan, lalu di sini rata tengah. Tengahnya tengah middle ya, tengah middle. Ini atas, ini tengah. Nah, seperti ini. Kalau ini rata tengah center, tapi rata tengah center tidak cocok untuk angka seperti ini. Takutnya kalau salah menjumlahkan. Lalu yang berikutnya, tadi mengecilkan sel, ini untuk mempercantik lagi ya, contoh yang tadi. Nah, berikutnya adalah menggunakan formula if
ya. Formula if itu untuk ya seperti kamu kalau sudah dapat Daspro ya, sudah dapat dasar pemrograman, ada yang menggunakan formula if. Rumus if ini adalah sesuatu yang benar, lakukan sesuatu, jika tidak lakukan hal yang lain. Contoh formulanya di sini misal jika kuantitas lebih dari 2 maka akan muncul banyak, jika tidak muncul sedikit. Di sini ada contoh if C8 ya, C8 kuantitas lebih dari 2 muncul banyak, ini jika benar, jika salah muncul sedikit. Ya. Contoh di sini kita bisa berikan dalam kurung luas jari-jari lebih besar dari 50. Ya. Ini kita bisa isi banyak sedikit. Nah, karena ukurannya 50, berarti 50 masih ini ya, lebih besar dari 10, sorry, ini lebih besar dari 10. Ini harusnya lebih besar dari 50 nih. Nah, ini sedikit. Nah, ini kita tarik ya. If B4. Sebentar. Lebih besar dari 10. Oh, lebih besar dari 50. Sebentar. Lebih besar dari 50. Nah, lebih besar dari 50. Seperti ini. Nah, ya tadi salah ketiknya ya. Next yang berikutnya ada insert ya. Insert ini untuk menginsertkan kolom ya, atau menginsertkan baris. Ya, saya demokan saja langsung. Misalnya di sini saya mau insert satu lagi, insert. Nah, insertnya akan di bagian atasnya. Kalau kalian ketikkan klik kanan insert pada C, dia akan muncul pada ya seperti ini. Yang ini jadi C-nya jadi D, lalu yang baru jadi C. Seperti itu. Ya, terus yang berikutnya sini kita kalau mau mencoba formula Excel yang didahulukan dengan tanda kurung. Misalnya mencari jumlah harga dikali pajak 5%. Di sini ada contoh E8 ya, E8 itu yang ini jumlah ditambah E8 kali 5/100. Jadi pajaknya berapa ya? Jumlah harga plus pajak 5%. Jadi yang dikerjakan 5/100 dibagi dulu, dikalikan E8 ditambahkan E8. Ini untuk mencari pajak. Ya, pajak 5%. Jangan lupa saat ini di sini ada contohnya kurungnya cukup banyak, jadi Anda bisa menyesuaikan. Ya. Anda bisa sesuaikan. Misalnya karena kalau kurungnya cukup banyak itu kadang Anda bisa kesulitan ya. Ini ganti aja pajak nih. Pajak sini misalnya ya, kita bisa tambahkan 5. Pajaknya itu 5% ya, 5%. Berarti 5/100. Nah, kita tambahkan di sini. Nah, ini ya, untuk menulis hati-hati ya. Sama dengan ini. Ya, ditambah ini. Nah, dikalikan 5/100. Ya, ini ditambahkan dulu dikali. Nah, seperti ini. Ini kurungnya jangan lupa. Nah, kurungnya jangan sampai salah. Lalu E5 lagi tambah F5 tambah. Nah, sorry, ini pajaknya ya, pajaknya dulu, pajaknya. Enter. Nah, hasilnya ini pajak 5%. Ya, pajak 5%. Pajak 5% dari gaji pokok plus tunjangan. Ya, E5 tambah F5. Nah, seperti ini.
Kalau kita ingin mendapatkan gaji bersih, nah misalnya kita tinggal buat ini ditambah ini dikurang, nah seperti ini. Nah ini ya contohnya seperti ini. Next, yang berikutnya ada fungsi min max. Min itu untuk mencari nilai terkecil dan max untuk mencari nilai terbesar. Contoh di sini ya, untuk mencari nilai terkecil dari gaji bersih ya. Di sini sebetulnya ada fungsi max. Nah, ini ya. Fungsi max-nya kita sesuaikan. Nah, ini bisa H5 sampai dengan H9. H9. Nah, seperti ini. Enter. Ini turunkan ke bawah. Ini kan kalau diturunkan ke bawah ya H5 sampai dengan H9. Ini kita ganti dengan fungsi min. Mencari nilai terkecil. Fungsi yang berikutnya adalah fungsi small large. Ini mirip dengan min dan max, hanya saja kalau small large itu kita bisa mencari nilai terkecil kesekian, terbesar kesekian ya. Jadi ini adalah range-nya, range atau array-nya, lalu di sini urutan yang ingin diinginkan. Nah, misalnya di sini ya, ini yang paling mahal kan 2.500.000 ya. Yang ini yang jumlah 2.750.000, 750, 500. Nah, terendah pertama 500, terendah kedua 750, terendah ketiga 750. Ya, ini bukan terendah ya. Tertinggi pertama 2 juta, tertinggi kedua 750, tertinggi ketiga 750. Jadi urutannya 1 2 3. 1 2 3. Nah, seperti itu. Mirip dengan fungsi min dan max. Yang berikutnya adalah fungsi average ya. Fungsi average ini untuk mencari nilai rata-rata ya, untuk mencari nilai rata-rata dari misalnya ini ya 2.750.000, 750, 500. Ini rata-ratanya berapa ya? Rata-ratanya ya kurang lebih nih 1 juta ya. Cari nilai rata-rata dari ini. Array itu bisa diganti dengan range ya. Lalu yang berikutnya conif ya. Conif adalah formula yang dengan fungsi bawaan untuk mencari jumlah data, tapi jumlah data yang ingin dicari. Nah, mungkin di sini akan saya tunjukkan contohnya. Nah, ini ya. Jadi fungsi conif ya. Anda bisa lihat di sini fungsi conif, range-nya yang mana? Range-nya ini. Lalu dia akan mencari golongan 3A. Ya, golongan 3A. Mencari golongan 3A, jumlahnya ada berapa? 1 2, maka dia akan menghitung 1 2. Begitu juga dengan fungsi small tadi. Kita akan mencari fungsi small, tunjangan terkecil misalnya. Small dalam kurung array atau range ini ya, koma kriterianya dia urutan keberapa? Urutan kedua berarti 250 ya. Nah, kurang lebih seperti ini. Ya, ini untuk fungsi conif dan fungsi small. Begitu juga ini dengan large. Ya, large yang kedua berapa ya ini ya? 300 ya. Kita ganti. Misalnya ini F-nya F5 ya. F5 sampai dengan F9. Lalu ini kita ganti 2, ini large. Nah, seperti ini. 300. Itu ya, kurang lebih materinya seperti itu. Lalu yang ini ya fungsi conif, ini referensinya. Mungkin cukup sekian untuk materi kali ini. Terima kasih dan selamat belajar.